Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Vivi Veronica dengan NIM F1312404. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Lingkungan, kelas B. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kimia Dasar 2 dengan judul materi tekanan gas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatimah Maulida Eskel MT. Baik, langsung saja kita masuk dalam pengertian tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang diberikan partikel-partikel pada dinding wadah persatuan luas. Akibat tumbukan-tumbukan yang terjadi secara terus-menerus dan acak, tekanan ini timbul karena partikel-partikel gas bergerak dengan kecepatan tinggi dalam semua arah. Kemudian kita masuk pada satuan tekanan gas. Yang pertama itu ada ATM atau atmosfer, yang memiliki definisi tekanan standar atmosfer di permukaan laut. Kemudian yang kedua ada mmHg atau milimeter air raksa, yang memiliki definisi tekanan yang dibutuhkan untuk mengangkat kolom air raksa setinggi 1 mm. Kemudian yang ketiga ada PA atau Pascal, yang memiliki definisi satuan tekanan dalam sistem internasional. Kemudian yang keempat ada Torr, yang memiliki definisi 1 Torr sama dengan 1 mmHg secara praktis. Selanjutnya di sini ada alat ukur tekanan gas. Alat ukur tekanan gas terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada manometer, yang digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam wadah tertutup. Manometer ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada manometer terbuka, terdiri dari tabung berbentuk U berisi raksa atau cairan lain. Salah satu ujungnya terbuka ke udara, ujung lainnya menghubungkan ke wadah berisi gas. Selisih tinggi permukaan raksa menunjukkan besar tekanan gas dibanding tekanan atmosfer. Yang kemudian ada manometer tertutup. Kedua ujung tabung tertutup, satu ke gas, satu lagi tertutup penuh. Mengukur tekanan mutlak gas tidak dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Yang kedua itu ada barometer, digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Barometer ini terbagi lagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama barometer raksa, tabung berisi raksa dibalik dalam mangkuk raksa, ketinggian kolom menunjukkan tekanan udara. Kemudian yang kedua ada barometer aneroid, menggunakan logam elastis yang mengembang atau mengepis sesuai tekanan tanpa cairan. Kemudian yang ketiga ada pengukur tekanan. Pengukur tekanan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu umum, dipakai di industri, misalnya tabung gas atau kompresor. Yang kedua ada mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Dan yang ketiga ada model analog dan digital. Lanjut, di sini ada hukum-hukum terkait tekanan gas. Hukum-hukum terkait tekanan gas terbagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada hukum Boyle dengan rumus P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, atau tekanan awal dikali volume awal sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir dengan suhu yang tetap. Artinya jika tekanan gas dinaikkan maka volumenya akan turun dan sebaliknya. Di sini dia termasuk dalam hubungan terbalik. Kemudian yang kedua ada hukum Charles dengan rumus V1 dibagi dengan T1 sama dengan V2 dibagi dengan T2, atau volume awal dibagi suhu awal sama dengan volume akhir dibagi suhu akhir dengan tekanan yang tetap. Artinya jika suhu naik maka volume gas juga akan naik. Dia termasuk dalam hubungan lurus. Suhunya ditulis dalam satuan Kelvin atau K.
Kemudian yang ketiga ada hukum Gay-Lussac dengan rumus P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2, atau tekanan awal dibagi suhu awal sama dengan tekanan akhir dibagi suhu akhir dengan volume tetap. Artinya jika suhu meningkat, tekanan gas juga akan meningkat. Ini termasuk dalam hubungan lurus. Dan yang keempat ada hukum Avogadro dengan rumus V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2, atau volume awal dibagi dengan jumlah mol awal sama dengan volume akhir dibagi dengan jumlah mol akhir pada suhu dan tekanan yang tetap. Artinya lebih banyak partikel gas sama dengan volume lebih besar hubungan lurusnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada hukum gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT, atau tekanan dikali volume sama dengan jumlah mol dikali konstanta gas dikali suhu. Keterangannya R sama dengan 0,082 jika P dalam atm dan V dalam liter. T harus dalam Kelvin. Artinya semua variabel saling berkaitan dan bisa dihitung jika diketahui tiga variabel lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam contoh-contoh tekanan gas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada ban kendaraan. Penjelasannya, ban diisi gas, biasanya udara atau nitrogen. Tekanan gas dalam ban menopang ban kendaraan. Hukum yang terkait dalam contoh ini adalah hukum Boyle. Saat volume berkurang atau ban bocor, tekanan juga akan turun. Kemudian yang kedua, ada kaleng aerosol atau kaleng parfum, obat nyamuk semprot. Penjelasannya, gas bertekanan tinggi mendorong cairan keluar saat disemprot. Hukum yang terkait di dalam contoh ini yaitu hukum Gay-Lussac. Saat suhu naik, tekanan di dalam kaleng juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada tabung gas LPG. Penjelasannya, gas LPG berbentuk cair dan gas dalam tekanan tinggi. Tekanan memungkinkan gas disimpan dalam bentuk cair. Hukum yang terkait di dalam contoh ini yaitu hukum gas ideal. Hubungan antara tekanan, suhu, volume, dan jumlah mol gas. Selanjutnya yang keempat yaitu alat selam. Penjelasannya, menyimpan udara bertekanan tinggi agar penyelam bisa bernafas di bawah air. Hukum yang terkait di dalam ini yaitu hukum Boyle. Semakin dalam laut, tekanan luar meningkat, volume udara yang dihirup semakin mengecil.
Kemudian yang kelima ada pompa dan balon. Penjelasannya, saat memompa, tekanan udara meningkat dan masuk ke balon, membuat balon mengembang. Hukum yang terkait di dalam contoh ini yaitu hukum Boyle dan hukum Charles. Tekanan dan suhu mempengaruhi volume balon. Kemudian yang keenam ada barometer cuaca. Penjelasannya, mengukur tekanan udara untuk memprediksi cuaca, tekanan rendah atau hujan, tekanan tinggi atau cerah dengan alat barometer. Aplikasi langsung dari alat ukur tekanan gas. Oke, di sini kita akan masuk dalam contoh soal. Di sini saya ambil contoh soal dari hukum Boyle. Soalnya berbunyi demikian. Gas sebanyak 2 liter berada pada tekanan 1 atm atau 1 atmosfer. Jika gas tersebut dimampatkan hingga volumenya menjadi 0,5 liter dalam suhu tetap, berapakah tekanan akhirnya? Kita masuk dalam penyelesaian. Penyelesaiannya kita akan menggunakan hukum Boyle, yaitu dengan rumus P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Diketahui P1 sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer. Kemudian V1 sama dengan 2 liter dan V2 sama dengan 0,5 liter. Yang ditanya di sini berarti P2. Kita langsung masukkan saja yang diketahui ini ke dalam rumus. Di sini kita masukkan ke dalam rumus, berarti 1 dikali 2 sama dengan P2 dikali 0,5. P2 sama dengan 2 dibagi dengan 0,5 sama dengan 4 atm. Jadi tekanan akhirnya adalah 4 atm. Demikian penjelasan dari contoh soal yang saya berikan. Kemudian yang terakhir, di sini saya punya kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Di sini tekanan gas adalah gaya yang diberikan partikel-partikel gas persatuan luas pada dinding wadahnya akibat tumbukan partikel yang terus-menerus dan acak. Tekanan gas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti volume, suhu, dan jumlah mol gas. Hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol gas yang dijelaskan melalui hukum-hukum gas, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay, dan persamaan gas ideal. Secara umum, jika volume gas diperkecil pada suhu yang tetap, tekanannya meningkat, yaitu hukum Boyle. Yang kedua, jika suhu gas dinaikkan pada volume tetap, tekanannya meningkat, hukum Gay. Dan yang terakhir, tekanan gas dapat dihitung menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Persamaan tentang tekanan gas sangat penting dalam berbagai bidang seperti industri, kedokteran, teknik, hingga kehidupan sehari-hari. Contoh, bahan kendaraan, semprotan aerosol, dan tabung gas. Demikian pemaparan materi tekanan gas yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom.